Yang lain Misalkan, sudah lihat? sudah dokter. Bisa lihat? Ya, oke. Begini, ini saya dapat jatahnya sekali ya, jadwalnya ya, Cok ya. Enggak dok, di RPS Dari hanya elektrik. sekali Nah, saja. Di OASA kan ini kalian sudah bisa udah bisa mendownload, artinya bisa buka OASA ya. Soalnya OASA kadang-kadang error, kadang-kadang baik, lancar gitu. Nah, di sana saya sudah buka slot untuk tugas ya. Jadi silakan dilihat, itu saya minta satu kelompok itu 5 orang. Cois berarti ada, kalau ada 20 berapa? 27 ya? Apa 28 itu berarti 5 kelompok ya? Enggak Apa dok, 6? 5 kelompok dok. Tapi 5 lebih kelompok. nanti anggotanya dok. Yang Jadi, lebihnya nanti masuk aja satu-satu. Jadi ada yang 6 kan gitu ya. iya dokter. Kalau kalau misalnya kalau 5 kan 25. Sisanya masih berapa? 2 ya. Katanya satu MPKM. Kalau 2 masuk aja ke kelompok yang mana saja. Jadi nanti ada yang 5, ada yang 6. Nah, Oh ya itu baik dokter. saya beri waktu sampai akhir bulan ini. Sampai tanggal 30 November supaya nanti saya segera bisa mengambil menilai dan menyetor ke koordinator supaya nanti di akhir semester nggak berdebrakan. Saya soalnya banyak sekali elektif 7 saya pegang semester ini, belum lagi mata kuliah wajib, belum koas, belum eh, bimbing skripsi ya, banyak saya biar nggak terlalu banyak ini, terlalu banyak tanggungan nanti. Cukup kan? Sekarang baru tanggal berapa ini? Tanggal 14, berarti sampai akhir bulan kan ada 2 mingguan, cukup ya. Nah, tugasnya nanti ambil salah satu saja. Ini di sini ada 20 kan, ada 20 nanti. 20 poin-poin yang yang dibahas. Jadi ambil salah satu saja. Jadi satu grup itu ngambil satu satu topik saja dari 20 itu, mana yang suka dipilih, cuma jangan sama. Jadi nanti koordinator choice-nya mungkin membagi kali ya, mau pilih yang mana, terus kemudian dicatat, berarti ada lima kelompok itu apa saja yang dipilih supaya tidak sama. 20 pilihannya banyak, jadi pasti bisa kalau nggak sama. Kalau pilihannya cuma sedikit mungkin bingung ya. Ya, bisa bisa ditangkap Iya bisa dok. Choice. Bisa, oke Iya. ya. Jadi kita mulai ya. Ini bahannya lumayan banyak, tapi apa namanya, poin-poinnya saja saya ambil supaya tidak terlalu lama, nanti Anda bisa mencari sendiri. Jadi ini saya ambil garis besarnya, bagaimana cara menangani atau memantau pasien-pasien yang sakit kritis ya. Jadi ini karena sesuai dengan judulnya emergensi, jadi saya kebagian yang kritis-kritis itu apa yang harusnya dilakukan ya. Jadi tata cara pemantauan pasien yang sakit kritis. Nah, kalau hewan-hewan yang sakit kritis itu tangani itu biasanya tidak nunggu sampai kritis parah ya. Biasanya diantisipasi. Oh, kalau ini misalnya sakitnya A, kira-kira usaha apa yang dilakukan supaya tidak sampai lebih parah. Nah, itu kunci keberhasilan. Tapi kalau sudah kritis bahkan lewat masa itu ya bablas ya. Nah, ini biasanya tantangan buat buat dokter-dokter hewan yang praktisi itu ya. Kadang-kadang ada pasien yang datang tiba-tiba, bahkan kadang-kadang waktunya eh, nggak lihat pagi siang sore, sama dengan manusia ya. Jadi ini adalah eh, tantangan ya, tantangan atau ya ketelitian seorang dokter hewan di dalam menangani pasien-pasien kritis. Jadi diantisipasi jangan sampai lebih lebih parah. Oke, biasanya ya penyakit-penyakit yang kritis itu apa? Bisa penyebabnya primer, bisa penyebabnya sekunder, sehingga menyebabkan kondisi drop. Nah, itu segera harus ditangani. Ya, lanjut. Ayo, slide berikutnya. Joyce. Sebentar dok, maaf saya agak bingung. Pertama kali saya. Oh, kalau enggak temannya suruh bantu, enggak apa-apa.
Ya, Sudah tak. ya. Yang sering menjadi target ya karena ini ya termasuk vital ya. Kritis itu apa yang targetnya adalah organnya adalah jantung dan peredaran darah. Itu banyak sekali kasus-kasus yang menyebabkan kondisi kritis. Kemudian ginjal, ini organ-organ vital semua ya. Paru-paru, hati, nah, kemudian gastrointestinal. Jadi ini biasanya ini primer ataupun sekunder ini dari organ-organ ini menyebabkan kondisi kritis. Nah, tapi kalau misalnya semua banyak organ terkena, ini perlu dicurigai juga. Biasanya mungkin karena hewannya mengalami malnutrisi. Kalau malnutrisi kan kekurangan nutrisi, kekurangan gizi, sehingga bukan hanya satu dua, hampir semua organ mengalami uh, masalah ya. Nah, yang perlu dilakukan adalah pendekatan dengan secara menyeluruh ya, secara menyeluruh dalam hal merawat pasien. Apa aja sih itu? Contohnya seperti prosedur diagnostik itu harus diperhatikan ya. Prosedur diagnostik itu gimana ya? Kalau kita mendiagnosa penyakit itu gimana sih? Jadi awalnya dari sejarahnya kan anamnesis tahu ya. Kemudian signalemen, pokoknya dicari semuanya itu sampai nanti menemukan diagnosanya. Nah, setelah tahu, nah baru kita rawat, baru kita tangani. Yuk, lanjut. Kemudian monitoring. Jadi setelah ditemukan, kemudian harus dimonitor ya supaya tidak sampai kondisi lebih jelek lagi. Kemudian obat-obatan ya kalau kita merawat kan biasanya mengobati ya. Kalau sudah menemukan diagnosa pasti ditentukan pengobatannya apa. Kemudian suportif ya hal-hal yang mensupport kondisi pasien ya. Apa saja ya lingkungan iya, suasana iya, kemudian pengobatan iya atau apa nih obat-obat yang termasuk suportif ya multivitamin, vitamin atau rukuransia misalnya seperti itu yang menyebabkan kondisi membaik sebagai support. Nah, dari semua itu ini di sini digolongkan ya. Ada 20 prosedur atau tata cara atau hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam menangani pasien kritis. Nah, 12 daftar Pak ini harus dievaluasi. Kalau perlu tiap hari dikontrol ya, sehingga pasien itu benar-benar terawat, benar-benar termonitor sehingga kondisinya diharapkan membaik. Ya, lanjut. Keseimbangan cairan itu paling utama. Jadi kalau misalnya ya ada pasien datang, kemudian keluhannya misalnya ini ada masalah organ apa kayak jantung, paru-paru atau apa, tapi biasanya kan fokusnya ke situ ya. Ini pasiennya sakitnya misalnya paru-paru ya, karena dia batuk-batuk terus, kemudian mengeluarkan leleran dari hidung, suhunya panas itu. Tetapi kondisi pasien ini adalah mengalami dehidrasi. Nah, biasanya mana yang dahulu ditangani? Bukan paru-parunya dulu ya, tapi dehidrasinya harus diatasi dulu. Karena kalau dehidrasi itu tidak ditangani biasanya ya pasiennya nggak akan kuat ya. Sama dengan kalau di rumah sakit manusia tuh begitu datang belum ditangani segala macam langsung pasang infus dulu. Karena untuk menyeimbangkan cairan. Karena ya penting sekali ya. Tujuannya apa adalah untuk memberikan volume pada intravaskuler sehingga keseimbangan cairan itu asam basa segala macam itu akan baik sehingga nanti pasiennya stabil. Nah, baru ditangani penyakitnya apa. Jadi itu yang utama. Lanjut. Itu yang pertama ya. Jadi dehidrasi itu harus diatasi dulu. Kemudian bentar. Yang kedua, tekanan osmose. Ini juga perlu ditangani. Jadi ada beberapa hal tadi ya dari kritis itu apa saja yang sering bermasalah adalah karena tadi kekurangan cairan harus keseimbangan. Kemudian ada lagi tekanan osmose.
Nah, biasanya yang menyebabkan osmosa tekanan osmosa dalam tubuh itu bagus itu adalah albumin. Ya, sehingga kalau misalnya hewan kekurangan albumin harus diatasi dulu ya. Apa saja yang menyebabkan hewan jadi kekurangan albumin ini biasanya karena mungkin perdarahan, kemudian proses eksudatif yang berlebihan sehingga proteinnya banyak, albumin hilang di dalam ruang intravaskuler. Itu harus diberikan diseimbangkan tekanan osmosanya dengan cara memberikan albumin poloid ya. Lanjut. Yang ketiga, ini ada 20 ya, jadi satu persatu, tapi poin-poinnya saja nanti kalian yang bikin tugas yang lebih lengkap. Glukosa, ya. Biasanya kadar glukosa itu normalnya 100 sampai 200 mg per desiliter pada hewan ya. Tapi sebetulnya tiap hewan beda-beda ya. Ini biasanya anjing. Anjing itu sebenarnya sampai 130 ya. Kemudian ada lagi kelinci itu sampai kelinci 120, kucing sampai 200, sapi segala tidak harus tahu itu kadar normalnya. Nah, kalau ada pasien yang sakit, yang kritis, cek glukosa ini penting juga dilakukan. Karena apa? Biasanya kalau hewan yang sakit itu dia akan mengalami kan penurunan nafsu makan segala macam itu kan menyebabkan hipoglikemia. Nah, kalau hipoglikemia itu akan berlangsung lumayan lama itu nanti akibatnya kena saraf ya biasanya sampai kelumpuhan atau pasien-pasien yang trauma ya kemudian mengalami sakit itu biasanya akan mengalami resisten insulin ya sehingga glukosa tinggi terus di dalam darah. Makanya kalau misalnya ada pasien sakit, kemudian itu salah satu dicek adalah glukosa itu penting. Sehingga nanti kalau memang terjadi hiperglikemia bisa diberikan obat untuk menurunkan gula darah untuk menjadi kadar normal. Lanjut. Yang keempat. Yang keempat yang perlu diperhatikan juga adalah keseimbangan elektrolit asam basa ya. Jadi sebetulnya kalau dehidrasi tadi cairan itu juga bisa berpengaruh ya. Nah, biasanya keseimbangan elektrolit ini juga ada kaitannya. Itu hewan-hewan yang kritis diberikan potasium. Potasium itu kalium ya untuk menyebabkan ya kondisi hewan stabil. Kalau sampai hipokalemia, hewan mengalami kelemahan. Kalau hiperkalemia, biasanya ginjal yang diserang. Nah, mengalami hipokalemia atau hiperkalemia bisa juga mengalami asidosis. Asidosis itu asam di dalam darah itu ya. Beredar banyak, nanti hewannya jadi bisa kolaps ya. Makanya diperlukan pemberian elektrolit. Lanjut. Yang kelima, oksigenasi ya. Nah, ini juga kalau hewannya dalam keadaan sakit itu kadang-kadang di arterinya gas darahnya menurun ya. Hipoksia istilahnya. Ini juga mempengaruhi peredarannya oksigen ya. Sehingga hewan bisa megap-megap, bisa lemes ya. Itu perlu ada alatnya untuk mengecek oksigen. Biasanya kalau pada manusia tuh Anda pernah dengar waktu musim COVID itu ya. Kadar oksigennya berapa? Kan normalnya ada kan biasanya sekitar 94 sampai 95, 96 itu normal, di bawah itu hipoksia dan seterusnya itu ada alatnya. Hewan-hewan yang sakit, apalagi sakitnya berat itu perlu juga dilakukan pemeriksaan oksigen sehingga nanti bisa diberikan pertolongan. Ya, lanjut. Yang keenam, derajat kesadaran. Ya. Nah, ini kalau sakit, pokoknya yang sakit-sakit itu kadang-kadang kesadarannya juga hilang. Ya. Jadi ya perlu banyak perlu dicek ya di monitor. Kesadaran hilang tuh apa saja penyebabnya? Bisa karena hipoglikemia. Tadi sudah kan
Jadi banyak sakit, nggak mau makan, lama hipoglikemia. Hipoglikemia berarti kadar glukosa darah dalam glukosa dalam darah itu rendah. Nah, itu kan dia juga men, me, apa, berkurang kesadaran. Kemudian hepatik encephalopati. Jadi ada masalah di hati, encephalopati apa di otaknya itu ya berkurang fungsinya. Kemudian asidosis, asidosis tadi juga sudah disinggung, asam yang banyak di dalam darah menyebabkan kolaps ya, gangguan kesadaran. Kemudian nah elektrolit atau osmosa tadi juga bisa menyebabkan hilang atau berkurang kesadaran. Shock apalagi ya yang tiba-tiba itu juga menyebabkan kesadaran. Jadi ini semua harus lakukan pemeriksaan sehingga nanti bisa diatasi. Apa penyebabnya? Kalau penyebabnya hipoglikemia diberikan glukosa. Kalau penyebabnya tekanan osmose ya diberikan pertolongan seperti yang tadi. Ya. Kemudian yang ketujuh tekanan darah ini juga harus dicek tekanan darah ada alatnya. Jadi normalnya pun ada kadarnya kan. Ini kalau di dalam di sini normalnya 60 mm Hg. Ya, jadi kalau misalnya sakit, hewan menuju kritis, dilakukan tekanan darah. Jadi kalau misalnya tekanan darahnya rendah, ya harus ditolong untuk meningkatkan tekanan darah. Lanjut. Nah, apa misalnya yang bisa dilakukan? Misalnya kalau tekanan darahnya rendah, diberikan volume infus ya untuk meningkatkan volume dari intravaskuler sehingga nanti tekanan darah bisa meningkat. Kemudian pemberian oksigen ya karena kekurangan kesadaran kemungkinan juga tadi asidosis jadi oksigen diberikan. Nah kemudian kalau misalnya ada rasa sakit juga dikontrol dia kasih obat-obat penurun rasa sakit. Kemudian lagi detak jantung ya iramanya kontraktivitas semua harus dicek juga karena kalau misalnya kekurangan kesadaran tadi pasti juga detaknya menurun ya iramanya juga mungkin tidak beraturan atau bahkan lemah atau bahkan tidak terdeteksi. Nah ini perlu diantisipasi nanti diberikan pengobatan ya atau untuk mengontrol berikan oksigen kemudian kalau di jantung juga bisa ada pemeriksaan ekokardiogram ya ini adalah untuk evaluasi kontraksi jantung sehingga nanti dari situ kita bisa memberikan pertolongan. Lanjut. Ya, bila kontraksinya menurun, diberikan ini ada obat namanya dobutamin. Ini pada anjing diberikan 5 sampai 10 mg per kilogram per menit ya. Jadi sambil dikontrol. Kalau kucing 2,5 sampai 5 mg per kilogram berat badan. Nah, obat yang lain juga ada sebetulnya, tapi ini salah satu contoh saja. Nah, kemudian juga periksa nomor 9 ada albumin. Albumin juga diperiksa tadi ada hubungannya dengan tekanan osmose ya, juga kesadaran itu albumin perlu. Kalau memang kekurangan berikan plasma transfusi ya, dilakukan transfusi ini apabila dicek albuminnya di bawah 2 mg per desiliter. Ya. Kemudian yang utama itu nanti kalau kekurangan yang lain baru bisa ditambahkan ya, tapi yang utama adalah albumin. Albumin kelihatannya cuma sepele ya albumin nih, tapi efeknya banyak ya. Jadi salah satunya karena osmosis yang tidak normal menyebabkan hewan juga kehilangan kesadaran. Kemudian lanjut. Ya, koagulasi. Jadi biasanya loh kok bisa terjadi koagulasi? Kenapa? Ya, kemungkinan hewan mengalami ada shock ya yang menyebabkan gangguan pada sirkulasi. Nah, kemudian masalah di kapiler itu menyebabkan dia mengalami koagulasi atau adanya trauma mungkin ya. Nah, itu juga harus diperiksa karena nanti akibatnya juga kemana-mana. Tapi koagulasi itu bisa menyebabkan emboli ya, bisa menyebabkan penyumbatan. Dan ini pembuluh darah ya, sehingga nanti akibatnya juga ya salah satunya kehilangan kesadaran itu juga bisa terjadi. Nah, kalau memang sudah diketemukan adanya koagulasi,
Kemudian diberikan obat-obat ataupun pemberian cairan infus intravena supaya tidak tidak tambah parah terjadi koagulasi. Lanjut. Nah, nomor 11. Sel darah merah. HB ini juga diperiksa. Hewan sakit pasti ada hubungannya, apalagi kalau sampai sakitnya lama, kemudian ya ada masalah trauma, ada bahkan pada pendarahan, itu darah merahnya ini bermasalah. Dicek ya. HB-nya juga dicek karena HB itu membawa oksigen. Kalau hewan kekurangan oksigen pasti akan bermasalah dengan kondisi, juga dengan kesadaran. Kemudian kalau memang itu dia mengalami anemia misalnya, atau bahkan mengalami polisitemia, ya. Ingat itu ya, ada PCV, ada apalagi ya, ini semua diperiksa. Kalau eritrosit masih ingat itu ada jumlahnya ya, kemudian bentuknya, kemudian HB, kemudian indeks eritrosit. Nah, itu semua diperiksa. Nah, PCV kalau itu diperiksa lengkap nanti bisa ada hasilnya, kemudian bisa diatasi. Lanjut. Nomor 12. Fungsi ginjal. Ya, glukosa tadi rutin, sekarang ginjal juga diperiksa. Biasanya kalau mengalami ginjal ya itu perlu dicek tiap hari ya. Terutama urinalisis. Jadi sampel urin diperiksa. Urinalisis itu banyak ya, Mas Anda pasti masih ingat tuh, ada warna biji, kandungannya ya, kemudian apalagi terutama kalau ginjal itu adalah tes fungsi ginjal. Ya, kalau di lab biasanya pakai kadar ini ya, kadar bun ya, urea nitrogen. Kemudian apalagi urinalisis ya, itu saja sama tes fungsi ginjal. Karena kalau misalnya sampai bermasalah, apalagi kalau sampai kreatinin meningkat di dalam darah, itu juga bisa menyebabkan gangguan yang lumayan berat. Saya menyebabkan hewan nanti bisa jadi gagal ginjal, itu salah satunya. Ya. Lanjut, nomor 13. Status imun. Ya, biasanya ada hubungannya dengan leukosit nih ya. Jumlah WBC, white blood cell dalam darah itu, karena di imun ada pasti di WBC Anda pasti ingat ada limfosit, ada monosit ya. Kemudian ada WBC itu bagi dua, granulosit dan agranulosit. Masih ingat kan? Granulosit itu apa? Neutrofil, eosinofil, basofil. Kemudian agranulosit, limfosit, dan monosit. Nah, biasanya yang ada hubungannya dengan imun itu ada limfosit dan monosit itu ya. Ingat itu ada sel T, sel D, pelajari itu nanti. Nah, ini biasanya kalau bermasalah dengan WBC-nya, terus status imunnya bermasalah, itu juga perlu dibantu, karena kalau imunnya sampai menurun, hewan itu akan rentan terhadap banyak masalah, banyak penyakit ya. Jadi tidak tahan dengan kalau normalnya imunnya misalnya levelnya A misalnya, dengan adanya penyakit dia masih bisa melawan. Tapi kalau misalnya turun di bawah A ya, kan imunnya menurun, itu rentan terhadap penyakit. Jadi perlu dicek status imun dari hewan tersebut. Nah, yang merawat ini harus benar-benar, karena imunnya menurun ya, rendah, jadi harus benar-benar steril ya, harus bersih Pak. Menangani juga pakai glove. Pokoknya tidak boleh sembarang orang yang menangani yang hewan-hewan yang imunnya rendah. Terus lanjut. Nah, kalau misalnya gangguannya pada gastrointestinal, biasanya diberikan antibiotik. Ya, sering terjadi
hewan-hewan yang sebentar, yang imunnya rendah tadi juga salah satunya gangguan pada gastrointestinal. Ya, kemudian pemasukan yang kurang bagus atau pencernaan yang kurang bagus sehingga support untuk tubuh itu kurang, imunnya menurun. Nah, biasanya dicek ya, kultur atau bagaimana apa yang menyebabkan masalah di gastrointestinal itu diatasi. Nanti diharapkan bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian nomor 14, motilitas gastrointestinal dan mukosa. Nah, motilitas itu apa? Artinya pergerakan ya. Kan hewan-hewan kritis biasanya pasti ada masalah dengan gastrointestinal. Bisa dia apa namanya? Apa istilah konstipasi ya, karena lambungnya tidak berkontraksi atau atoni lambung ya. Atau karena dia sakit bermasalah mengalami ulcer di lambung ya, kalau istilah pada manusia itu pemah itu ya. Itu juga sering terjadi pada hewan-hewan yang kritis. Loh, kok ujuk-ujuk ada gangguan di gastrointestinal ya, karena yang kritis, kemudian apalagi kalau sampai kesadaran berkurang, itu otomatis motilitas dari gastrointestinal berkurang. Nah, nanti bisa menyebabkan stasis dari feses. Kemudian juga mungkin di apa menggerus ya, menggerus dari permukaan lambung, mukosa, menyebabkan ulcer. Kemudian lanjut slide-nya. Bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa ini apa kok lambungnya stasis? Biasanya dicek dengan auskultasi lambung. Kalau normal ya, Anda masih ingat kalau normal kita auskultasi di lambung itu biasanya ada suara berburikus, masih ingat? Nah, pada hewan yang kritis nggak ada suara itu, ya. Jadi perlu dilakukan kontrol ya. Kalau bisa bahkan sehari ini dianjurkan 3 kali sehari. Kalau memang itu tidak ada suaranya, tidak ada kemudian apa namanya bahkan divokasi juga nggak ada, ya itu harus diatasi. Ya. Kalau enggak ya seperti tadi terjadi bisa jadi atoni bisa menjadi ulcer di sana. Kemudian ini ada obatnya untuk meningkatkan motilitas lambung dan usus. Ya. Namanya metoclopramid. Ya ini contoh saja. Sebenarnya banyak sediaan di pasaran. Tapi ini hanya contoh pada anjing 1-2 mg per kilogram per hari. Kemudian kalau masih itu kurang bagus juga hasilnya masih belum bagus, sementara hewan juga perlu pemasukan makanan, bisa dilakukan nasotub ya, pakai tub nasogastrik. Jadi tub itu seperti selang itu dimasukkan ke hidung, nanti dia akan menuju ke lambung. Jadi makanan diberikan lewat sana ya. Nah ini untuk memasang nasogastrik itu tidak sembarangan, harus orang yang sudah berpengalaman sehingga nggak nyasar. Kalau misalnya kan lewatnya hidung masuk, kemudian biasanya kalau antara hidung ya nanti masuk ke ada dua jalur, satu masuk ke hidung ke lambung, satu masuk ke paru-paru. Kalau misalnya masangnya tidak ya tidak terdidik, tidak terlatih, itu kadang-kadang masuk ke paru-paru. Jadi nanti untuk mengetes itu pada saat dimasukkan, kalau misalnya dari cupnya itu keluar busa, nah berarti itu salah masuk paru-paru. Ya, tarik lagi, dimasukkan. Tapi ini untuk yang ini ya, yang baru latihan. Tapi kalau yang sudah sehingga ditarik, kemudian masuk ke lambung, nanti biasanya yang keluar seperti Iniesta itu ya, dari cup itu. Nah, nanti dimasukkan makanan dari situ untuk membuat hewan itu tidak kondisi menurun karena kekurangan asupan, karena dia nggak bisa makan, mobilitas juga kurang, sehingga dibantu dengan memasukkan cairan langsung ke lambung. Oke, selain cairan juga apa lagi yang bisa dimasukkan? Obat juga bisa ya dimasukkan ke sana. Lanjut. Sekarang harus diperhatikan juga dosis obat dan metabolisme. Kenapa dosis obat? Ya kalau misalnya sakit, dosis
obat itu dokter hewan tidak boleh enggak ya, harus tahu, harus tepat. Rumusnya ada. Jadi kalau masih ingat ada dosis anjuran kali berat badan dibagi sediaan. Nah, itu harus tepat itu. Apalagi kalau misalnya obatnya itu antibiotik ya. Kalau nggak tepat dosis bahkan terjadi resistensi. Tapi kalau obat yang lain ya, tidak tepat, misalnya kekurangan ya tidak, jadi tidak bisa membantu masalah penyakitnya. Kalau kelebihan bahkan mungkin bisa menyebabkan keracunan. Itu perlu juga diperhatikan. Kemudian, nah, obat itu juga akan mempengaruhi metabolisme ya, karena apapun yang masuk ke dalam tubuh kan di metabolisme. Jadi kalau misalnya dosisnya nggak tepat, ya bisa apalagi kalau berlebihan ya itu akan mempengaruhi nanti di metabolisme, nanti yang kerja keras apa hati, ginjal ya. Jadi ini harus berhati-hati juga. Lanjut. Yang ke-16, nutrisi. Ya, yang tadi sudah ya. Kalau misalnya bisa di hewannya masih mau makan ya diberi makan, tapi biasanya hewan-hewan yang sudah mendekati kritis itu, apalagi kritisnya sudah agak parah itu, kesadaran pun hilang, udah makan pun nggak bisa melakukan makan, makanya diberikan melalui tub tadi ya, tub nasogastrik. Nah, itu harus diperhatikan nutrisi, karena meskipun dikasih obat banyak tapi nutrisinya kurang ya, kondisi tubuh berjelek gimana dia, apalagi untuk memetabolisme kekuatan yang nggak ada. Makanya harus disupport dengan nutrisi, harus dicek hewan-hewan yang sakit, yang kritis itu nutrisi harus bagus, kondisi harus bagus supaya daya tahan imunnya meningkat, kemudian nanti kesadaran juga akan bagus, kemudian ada pemulihan. Kemudian kontrol rasa sakit. Tapi biasanya kalau kalau apa namanya, yang sudah kritis nggak ada kesadaran itu susah ya. Tapi yang masih bisa bisa bereaksi itu. Kenapa bisa ada rasa sakit? Karena biasanya stres ya. Sakit, stres. Nah, jadi itu akan menyebabkan hewannya peka ya. Bahkan kalau misalnya tidak ditolong, nanti bisa morbiditas atau mortalitas tinggi. Oke, kalau sakit biasanya denyut jantungnya meningkat. Nah, kalau bisa kita nggak bisa tahu ini hewannya sakit apa enggak, ada rasa sakit enggak, karena dia nggak sadar, dia nggak bisa bicara, kita bisa kontrol jantungnya, denyutnya. Kalau misalnya meningkat duk 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 ya, takikardia misalnya, itu juga salah satu indikasi kalau hewan itu merasa ya, nggak nyaman ya, mungkin sakit, mungkin stres sehingga detak jantungnya meningkat. Kemudian mukosanya juga pucat, kalau stres, takut, panik itu kan jadi pucat ya. Kemudian ada gejala shock, itu kita berikan analgesik ya, mengurangi rasa sakit. Ya, lanjut. Nomor 18. Nah, ini perawatan. Pokoknya hewan yang kritis itu harus diperhatikan, harus dirawat. Dan biasanya yang merawat itu perawat yang penuh perhatian, yang pengalaman, dan sabar ya. Kalau misalnya ada perawat tetapi tidak punya rasa, mungkin tidak punya rasa empati atau beri kehewanan istilahnya, ya aja kan cuma hewan aja. Yang penting pokoknya saya sudah lakukan tugas tanpa sampai dari dasar hatinya, itu biasanya kan beda. Saya nggak ngerti kenapa, mungkin hewan itu juga punya feeling kali ya. Kalau yang merawat itu tulus ya, benar-benar punya empati, merasakan rasa sakit si hewan itu hewannya biasanya kesembuhannya itu atau kesadarannya itu ke arah yang baik gitu. Tapi kalau yang merawat itu nggak, ya pokoknya yang penting saya melakukan tugas saya, masalah itu sakit atau bagaimana, itu ada pengaruhnya, nggak ngerti itu, mungkin sugesti atau feeling hewan, saya nggak tahu. Tapi makanya di sini salah satu poin yang disarankan untuk kalau mengenakan hewan kritis itu adalah perawat yang peduli, yang empati ya, yang sayang hewan ya, yang berpengalaman. Kalau misalnya hewannya berbaring aja, nggak bisa bangun, itu biasanya bagian tubuh yang tertindih ya, itu akan mengalami atrofi ya, atrofi atau mungkin apa
persyarapan ataupun pengiriman darah ke sana itu akan terhambat ya. Makanya kalau misalnya terlalu lama berbaring, kadang-kadang terjadi miopati pada hewan besar. Kalau yang kecil juga lama-lama mengalami apa istilahnya infak gitu ya. Jadi kekurangan aliran darah ke sana. Makanya biasanya kalau hewan terlalu udah lemah, nggak bisa bangun, berbaring saja dibolak-balik posisinya. Ini dalam merawat ya. Makanya kalau jadi hari ini atau ya hari ini dibaringkan ke kiri, nanti besoknya baringkan ke kanan lagi, atau bahkan sehari 1 atau 2 kali dibolak-balikkan posisi supaya tidak supaya peredaran darah itu lancar. Makanya kalau perawatnya nggak perhatian, kurang empati ya nggak akan bagus hasilnya kan begitu. Kemudian ya istilahnya terapi fisik ya, karena keseringan berbaring, tidak banyak bergerak, kadang-kadang diberikan massage ya 2-3 kali sehari. Ya begitulah pokoknya, perawatnya harus peduli. Ya, yang berikutnya perawatan luka ya. Luka nih misalnya karena apa? Ya luka banyak ya, luka trauma bisa, luka karena penyakit sistemik bisa, contohnya apa diabetes misalnya, atau luka karena masalah lain. Itu kan kalau terbuka kemungkinan besar terjadi infeksi ya. Biasanya kan dibalut atau ditutup. Nah, itu biasanya diganti harus ya. Apalagi kalau sampai lukanya itu misalnya agak sedikit bernanah atau berdarah, itu kan pasti balutannya itu kan pasti ada kotorannya ya, ada bekas darahnya atau ada terserap nanahnya di situ. Nah, jadi harus dibuka, diganti. Kemudian diberikan apa disinfektan atau bagaimana sehingga apa lukanya itu tidak lembab, kemudian tidak kotor ya. Nah, kalau misalnya terjadi udema ya, misalnya kaki atau ya kaki, kalau hewan kaki ya bukan tangan ya, belakang atau itu agak udem, itu kalau dibalut itu jangan terlalu kencang. Kalau terlalu kencang nanti akan menyebabkan pembesaran di sebelah bawah dari apa sirkulasi. Jadi tidak lancar aliran darah di sana, sehingga ya balutannya yang penting ditutup lukanya. Tapi harus rajin diganti ya supaya bersih, supaya tidak lembab. Oke, kemudian yang terakhir nih, perhatian untuk pasien-pasien kritis adalah kasih sayang. Wah, itu kuncinya ya, kasih sayang. Jadi kalau misalnya datang pemilik hewan, bawa hewannya kritis ya, kita harus menyambut ya, sebagai seorang dokter hewan, seorang praktisi disambut, kemudian hewannya ditangani, kemudian ya sudah pokoknya begitulah, rendah hati, ramah. Itu nanti kunci. Nanti kalau Anda sudah mau jadi dokter hewan, di ujian-ujian itu pasti diberikan salah satunya ujian tentang bagaimana Anda mengedukasi klien. Edukasi klien itu bukan hanya mendidik saja, mendidik atau memberikan apa pengetahuan, tetapi juga kita ramah ya. Kemudian kita empati. Kemudian apa namanya? Ya, tutur kata yang halus itu terhadap klien. Nah, nanti memberikan penjelasan. Kalau klien udah senang, nanti dikasih saran apa aja pasti diterima. Ini hewannya begini, nanti harus begini, ya pasti diterima. Ya, itu salah satu kunci dari semua itu dalam menangani pasien-pasien yang kritis-kritis itu adalah kasih sayang. Tadi juga kan perawatan itu juga harus punya empati, punya kasih sayang. Nah, itu. Lanjut. Nah, sudah habis 20. Lanjut. Cok. Nah, sudah habis. Ya. Oke, jadi saya cuma memberikan poin-poin saja ya. Ada 20 itu. Ya, saya yakin Anda pasti sudah sekedar nggak usah dicatat, diingat aja sudah pastikan salah. Ya, kalau hewan, jadi fokusnya ke hewannya, kemudian juga fokusnya ke perawatnya di dalam menangani pasien-pasien kritis. Itu dikategorikan ada 20 ya. Tapi mungkin nanti dengan perkembangan zaman ada beda lagi, ada tambahan lagi. Tapi untuk sementara ini yang
Yang masih dipakai untuk percobaan adalah 20 untuk menangani pasien-pasien kritis dengan rule of 20. Jadi aturan 20 aturan ya. Jadi nanti saya minta setelah dibagi kelompok, Joyce pilih dari 20 itu, silakan mau milih yang mana. Misalnya karena yang menarik kasih sayang, wah bikin tugas tulisan ya tentang bagaimana mengasihi, cara apa saja yang ini, cari referensi banyak, atau diberi misalnya contoh-contoh yang pernah ada misalnya, boleh, kalau perlu ditambahkan gambar di laporannya, itu lebih bagus lagi ya. Kayak tadi misalnya apa tadi itu yang bisa diberi gambar pembalutan. Nah, cari gambar atau cari kasus yang ada hewannya ada dibalut ya, sehingga nanti sedikit dikasih narasi. Itu maksud saya bikin laporan itu ya. Kemudian yang gampang lagi gampang lagi untuk dicarikan gambar itu apalagi ya, fungsi ginjal sebentar. Oh enggak ya, yang terserah, pokoknya terserah ya. Silahkan pilih, nanti Joyce tolong didaftar. Dari 5 itu judulnya atau topik yang dipilih mana supaya nggak sama. Kalau sudah silahkan dikerjakan. Kalau udah selesai langsung diupload di Oase. Sudah saya buka slotnya sampai 30 November. Ya, nanti dari saya nggak ada lagi ujian. Dari tugas itu saya ambil. Nanti kalau sudah nilainya saya store langsung ke koordinator. Ya, gimana? Sudah cukup? Halo, Joyce? Enggak dok, dari saya sudah cukup. Mungkin dari teman-teman yang lain Ya, sudah. yang itu Joyce yang tadi gimana? Menurut Joyce dianggap nggak ada hadir atau gimana? Ada atau Ada yang kayaknya join tadi lagi sih dok setelah menyusul pada yang masuk itu? Iya dok. Oh gitu. Ya yang penting kalau memang ada yang memang nggak join, silahkan di store ke saya namanya ya, Joyce ya. Saya tunggu. Kemudian Iya dok. yang lain nggak ada, saya nggak ada ujian, saya nggak ada ini, tugas itu saja, nanti dari situ nilai saya cukup ya, nanti saya setorkan. Makanya bikin tulisan atau ini yang bagus ya, maksudnya yang selain ada narasinya, kalau perlu dicarikan gambarnya supaya nanti nilainya lebih bagus. Oke, kalau sudah saya tutup ya. Ada waktu 2 minggu, 16 hari untuk Anda cari mengerjakan tugas. Lama 1-2 hari aja sudah cukup. Bagaimana? Bisa saya tutup? Dok, izin bertanya, Dok. Oh Berarti iya, ini iya. kita hanya Silakan. membuat paper kan ya, Dok? Kayak karena tidak perlu dipresentasiin jadi Iya. Heeh. Oh, atau begini. Terserah Anda sih. Bagus juga nanti untuk sharing kan. Kalau mau presentasi boleh. Cari waktu. Kalau misalnya sibuk pagi, siang, sore, malam boleh. Kan cuma 5 kelompok ya. Ya, presentasi nggak usah banyak-banyak lah. Sehingga nanti kelompok ini bisa ngelihat, kelompok itu mengerjakan ini, malah dapat masukan. Saya ikut aja. Tapi yang jelas tugas yang ada itu sudah dapat nih. Nanti kalau mau presentasi, saya berikan waktu, nanti ada tambahan nilai dari sana juga. Silakan direbut. baik, Dokter. Terima kasih. Ya. Nanti kalau memang mau presentasi, Sois hubungi saya ya, kapan mau pagi, siang, sore, malam, dan tanggal berapa. Yang jelas kalau malam saya pasti bisa. Ya, karena sekarang ini sedang rame-ramenya proposal dulu. Saya hampir tiap hari, bahkan tanggal 2 Desember nanti 4 proposal saya uji, tanggal 3 Desember. Kemudian yang kemarin itu ada yang dua sampai sore kadang-kadang. Jadi siang sampai pagi sampai siang tuh saya sibuk. Ya, selain itu koas juga. Jadi kalau malam saya ada waktu.
Tapi nggak apa-apa kalau misalnya kebetulan ada bisanya pagi atau siang, hubungi saya, kebetulan saya juga kosong, silakan. Nah, enggak dok, berarti yang di setor untuk yang 16 hari yang di OASA itu setor papernya saja dulu nggak dok? Paper ya. Terus kalau mau presentasi kapan saja boleh. Kan nilainya nanti kan nilai akhir semua ke koordinator kan dikumpulkan di akhir semester akhir UAS ya. Jadi kalau misalnya Anda presentasi sebelum UAS misalnya nggak masalah. Nanti segera saya setorkan nilainya, tambahkan ke nilai yang paper itu. Iya, baik dokter. Nanti saya hubungi lagi. Ya, oke. Saya tutup ya. Iya dok, boleh dok. Ya, selamat sore. Terima kasih dokter. Terima kasih Terima kasih, dokter. dokter. Oke.